Inilah kawasan Manggarai di Jakarta Selatan. Tampak di sana stasiun Manggarai yang akan menjadi stasiun sentral bagi kota Jakarta. Saat ini sedang pembangunan pekerjaan sipil tahap kedua. Apa itu stasiun sentral? Stasiun sentral adalah sebuah stasiun kereta api utama yang berfungsi sebagai hub atau pusat pertemuan terbesar dalam suatu jaringan transportasi publik. Stasiun Manggarai didesain untuk mengintegrasikan berbagai jalur kereta api dan moda transportasi massal lainnya di satu titik kawasan, sehingga memudahkan penumpang untuk berpindah rute tanpa harus keluar dari sistem transportasi. Bagi jutaan komuter, ini adalah jantung transportasi Jakarta. Namun di balik riuhnya peluit kereta, kawasan ini menyimpan kisah kontras yang mendalam. Kini sebuah ambisi besar lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto, menyulap area Semerawut ini menjadi pusat bisnis atau Central Business District CBD kedua di Jakarta, yang diklaim akan menyaingi Sudirman Central Business District atau SCBD. Mungkinkah mega proyek lintas generasi ini benar-benar terwujud? Ataukah ia akan membentur kerasnya dinding realitas sosial? Mimpi untuk menjadi kawasan CBD kedua bukan lagi sekedar angan-angan. Inilah cetak biru resmi TOD Manggarai yang digarap oleh Danantara bersama PT KAI. Di bawah payung besar program 3 juta rumah garapan Presiden Prabowo Subianto, mega proyek ini membidik wilayah seluas 64 hektar, jauh lebih luas dibandingkan SCBD Sudirman yang hanya 45 hektar. Langkah taktis ini diambil sebagai solusi konkret atas fenomena land scarcity atau kelangkaan tanah di pusat kota Jakarta. Kawasan ini akan dikembangkan melalui anak usaha PT KAI, yaitu KAI Property. Titik awal pengerjaan akan mengeksekusi Blok G dan F, lahan milik PT Kereta Api Indonesia yang dekat dengan stasiun, dengan target awal 3 tower di atas lahan 2,2 hektar. Sebelum nanti dikembangkan menjadi total 11 tower vertikal. Video liputan persiapan pembangunan rusun di Manggarai ini telah saya buat sebelumnya. Sebuah rencana besar yang didesain untuk mewujudkan kawasan terpadu dan modern dengan pendekatan transportasi angkutan umum massal. Namun ada kendala lingkungan yang nyata di lapangan. Kawasan bisnis seperti SCBD dan Mega Kuningan sukses karena dibangun di atas lahan relatif kosong yang berbentuk superblok solid, menyatu atau terpadu dan dekat dengan jalan protokol. Sebaliknya, peta global kawasan Manggarai menunjukkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia ini di atas lahan yang menyebar di antara pemukiman padat penduduk dan sangat kumuh, apalagi yang berada di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, serta jauh dari jalan protokol. Area inti operasional stasiun dan depo kereta yang masih aktif membelah kawasan ini tepat di tengah rencana CBD Manggarai. Menata lahan padat penduduk yang terfragmentasi oleh urat nadi kereta api tersibuk di Indonesia memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih rumit, namun penuh tantangan, terutama ketika akses jalan rayanya sempit dan bukan jalan protokol. Mengapa PT Kereta Api Indonesia dan BTN begitu percaya diri? Jawabannya ada pada angka pergerakan manusia. Setiap hari stasiun Manggarai melayani hingga 300.000 penumpang, menjadikannya salah satu hub tersibuk di Indonesia. Saat ini, mayoritas pekerja urban terpaksa menetap jauh di wilayah suburban, di mana ongkos transportasi harian menguras 20 hingga 25% total gaji bulanan mereka. Proyek ini mencoba menangkap pasar tersebut dengan menawarkan unit subsidi tipe 2 bedroom seharga 500 jutaan bagi pekerja lajang bergaji maksimal 12 juta rupiah, atau yang sudah menikah dengan gaji gabungan maksimal 14 juta rupiah. Cicilannya dibuat memikat,
2,9 juta rupiah per bulan lewat skema FLPP bunga flat 6% selama 30 tahun. FLPP singkatan dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Secara sederhana, FLPP adalah program bantuan subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah yang disalurkan melalui bank pelaksana, misal seperti Bank BTN, khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Tujuan utama dari skema ini adalah membantu masyarakat yang kesulitan membeli rumah komersial akibat keterbatasan penghasilan, sehingga mereka bisa memiliki hunian yang layak dengan biaya yang sangat terjangkau. Namun di tower yang sama, unit komersial non-subsidi juga akan dijual dari harga 700 juta hingga di atas 1 miliar rupiah. Disinilah pertaruhan psikologisnya bermula. Mampukah ekosistem ini memaksa kaum urban melepas kendaraan pribadi mereka? Jika kenyamanan kelas komersial yang biasa naik kendaraan pribadi harus berbaur langsung dengan himpitan ratusan ribu komuter harian naik kendaraan umum. Tantangan terbesar dari proyek ini bukanlah menghitung konstruksi beton, melainkan konflik sosial di kawasan Manggarai yang beberapa kali terjadi. Apa itu? Sejarah gesekan sosial dan tawuran antar warga yang tak pernah usai. Terakhir terjadi pada awal 2026. Data zonasi resmi membongkar realitas bahwa area inti stasiun dikepung oleh kantong-kantong pemukiman dengan kepadatan ekstrim. Ada puluhan ribu jiwa yang hidup dalam ruang-ruang sempit di sekeliling calon CBD baru ini. Kepadatan inilah yang memicu stres lingkungan menahun. Jika kawasan mewah ini dibangun dengan konsep eksklusif di dalam pagar, tetapi membiarkan kekumuhan dan bara konflik menyala di luar pagar, maka investasi di sini akan selalu dihantui masalah keamanan. Kawasan ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan polesan arsitektur. Ia butuh regenerasi kota total yang merangkul warga lokal agar tidak sekedar menjadi penonton. Mengubah wajah 64 hektar lahan aktif yang melayani 300.000 manusia setiap harinya bukanlah perkara instan. Ini adalah proyek jangka panjang yang diprediksi memakan waktu 15 hingga 30 tahun. Menyatukan kawasan bisnis modern, hunian vertikal subsidi, hingga menara komersial berharga miliaran rupiah di tengah kepungan kantong kemiskinan kota adalah perang urat saraf arsitektur dan sosiologis. Potensi pasarnya nyata. Skema finansial dari BTN sudah mengunci pembiayaan di hilir dan komitmen politiknya kuat. Namun pada akhirnya kesuksesan Manggarai tidak akan dihitung dari seberapa megah gedung pencakar langitnya menyamai SCBD, melainkan dari seberapa adil proyek ini mengangkat martabat manusia dan warga lokal di sekelilingnya. Apakah Manggarai akan menjadi simbol barunya keteraturan urban atau justru monumen dari sebuah ambisi yang dipaksakan? Waktu yang akan menjawab. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa di analisis infrastruktur dan arsitektur selanjutnya.